Pasai berdiri pada abad ke-13 atau 1247 Masehi, didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh. Dan ini terlahir dari penggabungan kerajaan Pasai dan Perlak, didorong oleh letak strategis di Selat Malaka, penyebaran lada, dan juga penyebaran Islam. Terbelakang berdirinya kerajaan Samudra Pasai, itu menjadi pusat perdagangan internasional. Letaknya di Selat Malaka menjadikan wilayah ini sebagai tempat perdagangan internasional bagi pedagang Arab, India, Tiongkok, dan Persia. Kemudian komoditas utama. Wilayah ini merupakan wilayah yang menghasilkan lada paling besar sehingga mempengaruhi perdagangan internasional, memicu kebutuhan akan pemerintahan yang terorganisir. Kemudian penyebaran agama Islam didirikan oleh Syekh Meurah Silu atau Malik Al-Soleh, dan setelah memeluk Islam didukung oleh Syekh dari Mekah, menjadikan kerajaan ini sebagai pusat perkembangan agama Islam di Nusantara. Itu gabungan dua kerajaan, yaitu dari Samudra Pasai, merupakan hasil penggabungan dari kerajaan Pasai dan Perlak. Kemudian faktor ekonomi, tempat pemasaran barang dari timur, dan penguasaan hasil bumi. Di sini saya akan menjelaskan nama-nama tokoh dari Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama yaitu ada Sultan Malik As-Saleh. Tahunnya yaitu dari 1267 sampai 1297 Masehi. Yang kedua yaitu Sultan Muhammad Malik Zuhair, tahunnya dari 1297 sampai 1326 Masehi. Selanjutnya itu Tri. Yang ketiga Sultan Ahmad Malik Zuhair, tahunnya 1326 sampai 1340 Masehi. Yang keempat adalah Sultan Zainul Abidin Malik atau Az-Zahir 1383 sampai 1405 Masehi. Yang terakhir yaitu ada Sultan Zainul Abidin yang keempat 1513 sampai 1524 Masehi. Bidang pemerintahan, sistem kesultanan berbentuk monarki dengan sultan sebagai pengusaha tertinggi yang didampingi oleh ulama dalam mengambil kebijakan. Pendiri dan pemerintah didirikan oleh Meurah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh setelah memasuk Islam. Pemerintah menerapkan hukum Islam syariah dan memiliki lembaga peradilan setingkat Mahkamah Agung. Hubungan internasional menjalani hubungan diplomatik dan dagang dengan negara-negara Islam seperti Delhi, India, Arab, serta Tiongkok. Wilayah menjadi pusat pemerintah yang stabil di pesisir utara Sumatera, mengambil peran yang ditinggalkan Sriwijaya di Selat Malaka. Bidang ekonomi, pusat internasional, memiliki tempat strategis seperti Selat Malaka yang membuat Pasai menjadi bandar transitor menjadi Pasai menjadi tempat dikunjungi dari berbagai penjuru. Komunitas utama merupakan komunitas impor selain emas dan dapur barus. Mereka menggunakan mata uang resmi seperti emas dan menunjukkan bahwa mereka di sana sangatlah maju. Perekonomian maritim. Perekonomian maritim ini merupakan perekonomian dari pelabuhan ini. Ekonomi pelayaran yang mempengaruhi pelabuhan-pelabuhan penting yang dikuasai seperti Perlak. Bubarnya Samudra Pasai disebabkan kombinasi faktor internal seperti perebutan kekuasaan dan juga konflik keluarga. Faktor eksternalnya yaitu serangan dari Majapahit. Munculnya Malaka sebagai pesaing dagang strategis. Akhirnya penaklukan oleh Portugis pada tahun 1521. Sebelum akhirnya wilayahnya dikuasai oleh Kesultanan Aceh pada tahun 1524. Ya,